Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Panitia Pilkades Desa Randudata beserta jajarannya atau anggotanya, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya, hadirin masyarakat Desa Randudata yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah, nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di tempat yang barakah dalam keadaan sehat walafiat. Juga tak lupa pula selawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai penyempurna akhlak yang mulia yang wajib kita ikuti, kita teladani dalam hidup serta kehidupan ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami atas nama calon Kepala Desa Randudata nomor urut 3 yaitu Said Sarjana Hukum akan menyampaikan visi, misi serta program-program kerja tahun 2022 sampai 2024. Oleh karena itu, kami pada kesempatan ini akan memberikan pencerahan sedikit, karena di tahun-tahun terdahulu pilihan kepala desa tidak ada penyampaian visi dan misi. Oleh karena itu saya mengapresiasi pada ketua panitia karena sekarang ini ada visi dan misi. Itulah yang diharapkan oleh masyarakat Randudata. Sedikit saya sampaikan apa itu visi dan apa itu misi, karena masyarakat baru pemilihan 2022 yang ada visi dan misi ini. Sedikit saya paparkan tentang visi. Visi ini adalah tujuan, arah akan dibawa kemana desa Randudata ini oleh calon pemimpin desa kalau sudah terpilih. Ini adalah visi, itu adalah visinya, yaitu arah atau tujuan. Sedangkan misi adalah cara, ya, bentuk bagaimana supaya nyampe kepada tujuan, kepada misi, serta nanti penjabaran di dalam program-program. Oleh karena itu, karena masyarakat Randudata baru pemilihan tahun 2002 ada visi dan misi, sedikit hati menyampaikan tentang visi misi kami, yaitu Said Sarjana Hukum akan menyampaikan visi misi program tahun 2022. Oleh karena itu saya sampaikan tentang misi kami, tentang visi kami, yaitu terwujudnya pemerintahan desa yang baik dan bersih agar tercapainya suatu tujuan aman, adil, sejahtera dan berakhlak mulia. Itulah visi kami. Sedangkan misi kami penyelenggaraan pemerintah desa bebas dari korupsi. Itu perlu dicatat oleh masyarakat desa Randudata. 2. Menggali potensi desa untuk meningkatkan perekonomian.
agar mencapai tahap kehidupan yang lebih baik. Itulah misi kami. Sedangkan program-program kerja kami terdiri dari beberapa bidang. Ya, satu, kita paparkan di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan kami akan membuat rancangan kerja, program kerja, karena program kerja itu terdiri dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi kita pilih-pilih mana yang mau dibangun, tidak serta-merta kami mempunyai program-program kerja. Dan kedua, pemerintah desa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan amanah, serta pelayanan 24 jam. Kami akan melayani masyarakat 24 jam, bukan 12 jam seperti pegawai-pegawai yang lain. Kalau kepala desa 24 jam pelayan kami. Malam ya didor itu bahwa ya ada permasalahan, digedor mau ke rumah sakit, kami siap 24 jam. Dan pelayanan kepada masyarakat cepat, mudah, dan gratis. Semua pelayanan masyarakat yang melibatkan di pemerintahan desa, kalau di tingkat yang lebih atas saya tidak menjamin. Kalau di pemerintahan desa sendiri gratis. Ini perlu dicatat. Semua tidak ada uang. Itu perlu dicatat oleh masyarakat dan dicatat. Tidak usah pakai uang manakala mengurus apa yang berhubungan dengan pemerintah setempat. Kalau pemerintah di atasnya itu bukan ranah kepala desa. Inilah di bidang pemerintahan. Di bidang pembangunan terbentuknya masyarakat bermartabat dan berakhlak mulia. Di dalam pembangunan kita ini kalau cuma akan membuat aspal jalan, jembatan itu mudah. Tapi membangun karakter manusia, watak manusia yang berakhlak, inilah nanti kita imbangi dengan seperti itu. Oleh karena itu kami dahulukan untuk pembangunan yang bersifat berakhlak mulia. Kedua, terciptanya sarana dan prasarana transportasi jalan desa atau jalan setapak. Karena suksesnya desa tergantung dari transportasi jalan atau jalan ke pemukiman. Itulah akan menunjang perekonomian setempat. Manakala transportasi itu berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu terselenggaranya pembuatan tanggul air laut. Karena kita ini ada di pinggir pantai, bagaimanapun saja kita harus menjaga rop, yaitu gelombang air laut, bagaimana tidak masuk ke pemukiman. Itulah program-program kami untuk berikutnya. Bidang sosial, membantu pembangunan rumah tidak layak. Alhamdulillah, tahun-tahun yang lalu saya mengapresiasi kepada masyarakat desa, kepada mantan-mantan kepala desa dan bupati yang sudah banyak berpartisipasi tentang pembangunan, seperti pembangunan bedah rumah, pembangunan tidak layak huni, yang mana di dalam rumah itu isi 3 kakak yang seharusnya itu dipecah. Alhamdulillah kepada mantan-mantan yang berikutnya itu menjalankan, kami tinggal akan meneruskan program tersebut. Di bidang sosial, membantu pembangunan rumah tidak layak, membantu fakir miskin dan anak yatim piatu juga sudah dijalankan. Tinggal saya meneruskan juga. Kami akan meneruskan program yang lama
Perlu saudara-saudara ketahui, melihat dari desa-desa sebelah bagaimana program-program di bidang sosial manakala memasuki bulan puasa, bantuan kepada fakir miskin, bantuan kepada janda-janda dan anak yatim piatu itu berturut-turut sampai di dalam puasa. Saya dokumentasikan oleh mantan-mantan kemarin, saya lihat program-program mantan-mantan itu sudah banyak sampai bertahap. Sampai-sampai pihak-pihak sebelah ini cemburu dengan bantuan-bantuan yang menggelontor di desa Randutata. Oleh karena itu kami pertahankan program tersebut dan kami akan meningkatkan. Di bidang kesehatan, menyediakan transportasi ambulan desa, karena ini sangat fatal. Manakala masyarakat, karena masyarakat semua ini terdiri dari masyarakat kelas bawah, kelas menengah dan kelas atas. Ya kalau orang yang mampu. Kalau yang tidak mampu, manakala sakit di tengah ada siapa? Kalau masalah sakit ya kami pun tidak menginginkan tentang kesehatan, ingin sehat terus. Manakala sudah terjadi suatu tengah malam sakit atau melahirkan, kami siapkan, kami programkan. Insya Allah tahun kedua saya akan berkonsultasi kepada pemerintah setempat untuk pembelian ambulan desa untuk masyarakat yang mana mobil tersebut saya taruh di balai desa. Semua masyarakat itu yang menggunakan, itu yang saya prioritaskan untuk ambulan desa. Dan nomor 2 menyediakan fasilitas MJK, yang mana manakala masih belum yang punya MJK kami akan fasilitasi hal tersebut. Dan yang ketiga, kami akan mencegah beredar narkoba karena itu mengganggu kesehatan masyarakat generasi muda. Akan saya berkoordinasi pada Kapolsek dan Kapolres bagaimana narkoba supaya tidak masuk ke desa Randutata. Itu yang saya harapkan di dalam kesehatan. Di bidang pertanian kami mengoptimalkan saluran irigasi yang ada di sawah. Irigasi sekarang akan dioptimalkan semua. Saluran-saluran yang belum selesai dari periode kemarin, insya Allah kami akan selesaikan untuk irigasi di pertanian. Dan kedua, mewujudkan transportasi akses ke jalan pertanian. Insya Allah ini entah tahun keberapa nanti program ini ada transportasi seperti mobil ada di tengah sawah. Karena kami akan memberikan fasilitas, akan membuat transportasi untuk menuju, karena di desa Randutata punya akses, punya lahan. Kami berbicara karena punya lahan. Kalau tidak punya lahan, kalau tidak bisa saya akan tidak programkan. Karena ada yang kami fasilitasi nanti akan ada transportasi untuk menuju jalan ke pertanian di tengah sawah, sehingga itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dari penghasilannya. Kalau sekarang biayanya terlalu mahal, biasanya pakai kendaraan ngangkutnya satu, itu diangkut satu persatu, sehingga itu mengurangi dari pemasukan karena tidak sesuai dengan pengeluaran. Oleh karena itu saya fasilitasi nanti di manakala kami terpilih untuk akses jalan menuju akses jalan pertanian. Ketiga, yaitu menghidupkan atau mengoptimalkan kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok tani atau HIPA saya hidupkan kembali sesuai dengan fokusnya masing-masing, karena semua kalau ada bidangnya, insya Allah kami kumpulkan masyarakat untuk membuat HIPA yang mana HIPA nanti yang akan mengatur air. Karena pada periode kemarin ini Randutata ini akan mendapatkan bendungan, ya, akan mendapatkan bendungan yang sudah diukur karena terbentuk COVID ditunda. Mudah-mudahan di tahun-tahun ini turun bendungan tersebut sehingga
bisa kita membuat hibah. Di bidang perikanan, kita menghidupkan terumbu karang, rumpon-rumpon laut, bahasa Maduranya oncem. Kita harus garis gitu karena itu sawahnya masyarakat desa Rangga khusus di nelayan. Oleh karena itu wajib itu lestarikan dengan adanya rumpon laut dan memberikan fasilitas alas tangkap dan transportasinya. Di bidang perikanan, di bidang pariwisata, yang mana di bidang pariwisata ini sudah kita akan munculkan karena ini ada bibit-bibit yang ada di Danau Gata, yang mana tahun kemarin kami lihat ini ada potensi desa yang sangat bagus sekali, yang mana belum tercapai karena ada COVID, yaitu Pantai Seruni, yang insya Allah program ini saya kedepankan untuk mewujudkan Pantai Seruni ini. Perlu diketahui, untuk mencari penghasilan yang paling mudah itu di wisata. Maaf, karena pengalaman saya menjadi anggota DPR waktu saya studi banding kemana-mana, paling mudah mencari uang itu di pariwisata. Itu tidak ada sudah. Setelah saya lihat potensi ini, saya sambil pikir-pikir jalan-jalan masih lebih baik desa Rangga Gata, sehingga saya optimis desa Rangga Gata ini akan menjadi desa wisata. Tapi di wisata ini mudah untuk mencari penghasilan karena di beberapa pengunjung tentunya sudah tersedia. Satu pengunjung membawa 100.000. Kalikan 100.000, berapa pengunjung datang ke Indonesia, yang mana uang itu akan dinikmati oleh masyarakat desa. Itulah. Oleh karena itu saya beroptimis sekali untuk mengembangkan Pantai Seruni, yang mana di tengah-tengah itu nanti ada yang sudah saya programkan untuk sari laut restoran yang berada di tengah-tengah antara Pantai Utara dan Pantai Seruni. Dan juga membuka wisata baru. Ya, membuka wisata baru seperti yang saya sampaikan barusan. Dan kita akan gali potensi desa seperti desa. Di bidang pendidikan, karena di desa Rangga Gata ini yang sudah dipergerakkan pemerintah ini tidak ada PAUD, kami siapkan gedung, yaitu menyediakan sarana gedung PAUD. Karena itu yang menjadi nanti acuan kami, karena itu tertera di peraturan bupati untuk PAUD per desa itu harus ada. Alhamdulillah desa Rangga Gata belum ada, tapi gedungnya ada. Insya Allah tahun berikutnya akan dibuka. Kedua, membantu masyarakat yang putus sekolah, menjadi masyarakat Indonesia yang putus sekolah, yaitu kita fasilitasi, kita berdiskusi kepada kepala sekolah, nanti berkoordinasi bagaimana cara terbaik agar masyarakat desa tidak ada yang buta. Di bidang pemuda dan olahraga, kita mengoptimalkan Karang Taruna kita optimalkan ya, sesuai dengan bidang, dan kita anggarkan yaitu apa yang menjadi kebutuhan Karang Taruna. Membentuk kelompok pemuda yang berbakat biar bisa menyalurkan bakatnya. Oleh karena itu kita jaring itu semua, kita kumpulkan di dalam kelompok pemuda. Di bidang ekonomi, membuka lapangan kerja. Bagaimana caranya membuka lapangan kerja? Gampang. Kita menarik investor karena kita mempunyai banyak tanah lahan kosong. Di desa Rangga Gata banyak lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Kami akan menggait investor untuk membuat perusahaan apapun saja, asalkan bisa mempekerjakan pemuda-pemuda atau masyarakat desa kita. Itulah kita akan di bidang ekonomi akan membuka lapangan kerja
dan menggali potensi-potensi yang saya sampaikan, potensi desa Bahari akan membuka pantai Sururi. Itulah nanti yang akan bekerja adalah masyarakat desa dan wisata. Di bidang keagamaan, mengoptimalkan kegiatan-kegiatan melalui majelis taklim dan masjid-masjid ilmu Nahdlatul Ulama untuk membangun peradaban, yaitu peradaban dan akhlak yang mulia. Di bidang keamanan, mengoptimalkan pos-pos kamling dan penyediaan CCTV. Perlu diketahui, program-program yang nama oleh mantan kepala desa sudah disiapkan, itu pos-pos perbatasan. Itu sangat bermanfaat karena terbentur dengan masa jabatan terakhir sehingga tidak bisa meneruskan. Bukan serta-merta pos itu ditinggal, itu tidak. Itu akan dimanfaatkan. Masyarakat Indonesia akan tidur lebih nyenyak karena di semua pos itu ada penjaganya. Tidak usah khawatir masyarakat berkata itu. Semua pos itu ada penjaganya, malam itu ada penjaganya. Siang ada yang menjaga, seperti di perumahan-perumahan. Mengapa kami harus seperti itu? Karena desa Randuta akan menjadi sentra wisata. Tentunya lalu lalang akan masuk. Orang-orang yang tidak baik akan masuk juga di sana. Oleh karena itu, program pada mantan kepala desa yang lama membuat pos-pos itu sangat betul. Di situ saya taruh CCTV. Ya. Di situ saya akan tahu karena sekarang itu sistem keamanan kalau yang paling canggih, yang cepat itu bisa menemukan penjahat-penjahat melalui CCTV. Karena CCTV itu tidak tidur itu. Saya 24 jam ada yang tidur karena manusia tidur, tapi CCTV tidak. Saya CCTV di tiap pos itu sudah ada CCTV yang terpancang memantau lalu lalang masuk ke desa dan wisata. Yang mana yang menjaga satpam atau siapa yang ditugaskan oleh pemerintah desa itu digaji oleh pemerintah desa tapi tidak mengambil uang anggaran. Desa akan mencari lain uang anggaran seperti itu, akan berkoordinasi dengan pengusaha-pengusaha yang ada setempat untuk menjaga keamanan itu. Oleh karena itu, bagi yang akan masuk di desa Randuta, tiap malam itu harus menyiapkan KTP karena akan ada yang memantau, ada yang menjaga. Ada yang menjaga. Tiap 12 malam itu portal akan tertutup. Yang dijaga oleh 2 orang. Di blok Pekapasan akan dijaga 2 orang di blok Pasuruan. Jadi masyarakat Randuta tinggal tidur nyenyak, tidak usah khawatir. Tak usah tedung, diberi mari isak tedung, mari sholat. Sobu jegeh sobu. Tak usah keren. Tak usah keren apa karena semua sudah dijaga. Inilah program. Menjaga keamanan masyarakat ini penting sekali. Bekerja siang malam, lalu nanti ada diambil sapinya, diambil sepedanya. Jangan sia-sia dia kerja. Oleh karena itu saya fasilitasi dengan CCTV, disiapkan dengan penjaga, bahkan semua peralatan ada di tempat tersebut. Itulah program-program tentang keamanan kami, ya, tentang keamanan di desa kita. Oleh karena itu saya mohon ya, kepada masyarakat desa dan negara masalah keamanan jangan khawatir. Tentunya Bapak, Ibu dan Saudara sudah mengalami, sudah merasakan bagaimana nyenyak hidup di negara. Tidurnya bagaimana? Itulah yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat tentang keamanan. Tidak serta-merta, tidak mudah menjaga desa dengan aman seperti Randuta. Randuta ini sudah terkenal keamanannya. Saya sampai dari orang mana-mana datang, sapi ada, ya ada 1-2 umpamanya terjadi sesuatu ya itu wajar. Tidak mungkin orang makan itu ada daerah mungkin. Nah, ini kan nanti nikah masyarakat kita tanya, ingat tentang keamanan ini Pak. Tedung mulai isak, jaga
sobu insyaallah kemudian sarena keamanan juga pun berisi juga seperti perumahan elit, perumahan kan beda akan dijaga oleh perumahan elit di kemudian masyarakat. Tak usah khawatir, nikah sedikit tentang program-program kerja tulis masalah keamanan. Oleh karena itu saya mohon kepada masyarakat Negara ya untuk ya, menyimak ya, isi tentang visi misi program kami. Dan berikutnya ini ada materi kampanye Covid. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu, 2 tahun lalu bagaimana resahnya masyarakat desa sampai masyarakat dunia dengan adanya Covid yang luar biasa melanda dunia yang sekarang masih menghantui kita. Marilah kita ya, ikuti protokol kesehatan. Ingat pesan ibu ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak ya, dan jangan berkerumun, apalagi nanti di dalam pilihan, karena di sini ada 3 blok, jangan sampai berkerumun di tanggal 17 hari Kamis, yang mana jangan lupa untuk memilih Haji Said sarjana hukum menghimbau jangan berkerumun, setelah nyoblos langsung pulang. Setelah nyoblos langsung pulang. Menjaga apa yang disarankan oleh pemerintah. Karena Covid ini masih ada, sekarang masih ada. Katanya siapa? Jakarta sekarang sudah mulai di tempat penginapannya sudah mulai pulang. Khawatir, takut melanda, ya, takut nyampe ke Kecamatan Paiton, khususnya di Saran Utara, lebih panik oleh Sosanya benih apa? Mengganggu perekonomian. Bagaimana perekonomian kalau sudah diserang oleh Covid? Semua akan polet semua. Bosan dengan Covid. Baik dari pemerintahan, bisnismen, apapun saja. Kalau sudah Covid melanda, jangan harapkan perekonomian Indonesia ini akan bangkit, apalagi perekonomian. Oleh karena itu, apa yang disarankan oleh pemerintah tentang protokol kesehatan harus benar-benar diikuti, dan jangan lupa ikuti vaksin lengkap. Ikuti vaksin lengkap, jangan terbawa oleh hoax. Mau vaksin nikah, mau vaksin jangan ikuti saja. Tidak mungkin pemerintah itu akan menyarankan yang tidak baik kepada warganya. Tidak mungkin. Kalau ada berita-berita itu adalah kuat, bahasa baratnya bahasa krinteng, berasa dutatan dikacau pak cok terus hati vaksin, nggak mau beri vaksin ke saya, padahal vaksin ini menunggu dia sehat. Biasanya kita vaksin dulu yuk, mana vaksin sehat pun ini kan ngamuk lebih sehat. Nah, ini kan nggak coba vaksin ini kan. Nah, ini kita vaksin, torek ikuti program pemerintah dengan protokol kesehatan dan vaksin lengkap. Itulah saran tentang kampanye Covid. Oleh karena itu, kami kalau memang ada sisa waktu, saya teruskan untuk kampanye ajakan. Manakala ada dari panitia, ada suatu saran, himbauan apapun saja, kami siap. Alhamdulillah atas penyampaian visi dan misi calon nomor urut 3. Terima kasih atas penyampaiannya terkait dengan visi, misi, kemudian program. Tadi dijelaskan sudah sangat lugas sekali, sangat konkret sekali, bahkan di bagian-bagian sektor, di bagian-bagian semua bidang
semuanya sudah dijelaskan secara konkret. Selanjutnya, saudara mencalonkan diri sebagai kepala desa Rambutan. Tentunya saudara punya niat, punya tujuan. Kemudian dari tujuan itu dibentuk sebuah visi, misi, dan program. Yang kami tanyakan pertama, apa tujuan saudara mencalonkan diri sebagai kepala desa Rambutan? Tujuan, terima kasih kepada Ketua Panitia. Tujuan kami untuk mencalonkan kepala desa ini tiada lain, ingin mengabdi kepada negara, bangsa, dan agama. Jadi niat saya itu ingin mengabdi bangsa, negara, dan agama. Oke, terima kasih, itu sangat mulia sekali tujuannya. Mungkin sama dengan calon-calon yang lain, niatan utama adalah niatan yang baik tentunya, yaitu mengabdi kepada masyarakat kita, tentunya di desa Rambutan. Kemudian setelah saudara punya keinginan, punya tujuan agar menjadi orang yang nomor satu ya di desa Rambutan, agar nantinya menjadi terpilih di desa Rambutan, tentunya saudara membuat suatu tim pemenangan. Dalam merekrut tim pemenangan, bagaimana cara saudara meyakinkan tim pemenangan agar mendukung saudara? Terima kasih. Cara kami merekrut tim untuk pemenangan, satu, saya undang tokoh-tokoh masyarakat yang pro kami untuk dijadikan tim. Tim kami dibekali, satu, pembekalan kami kepada tim. Saya sudah di hadapan tim mengatakan bahwa saya akan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, negara, dan masyarakat desa Rambutan. Saya bekali satu, marilah kita mengajak berkampanye kepada masyarakat itu, satu, kita harus berakhlak mulia, santun kepada ajakan-ajakan masyarakat. Ini yang saya dahulukan. Tanpa akhlak yang didahulukan, maka takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah program-program itu nomor dua, karena ini menyangkut orang banyak. Kalau tidak dibekali oleh akhlak, sopan santun, bagaimana cara mengajak masyarakat supaya simpati kepada masyarakat? Satu, harus kita tanamkan akhlak dulu kepada pendukung-pendukung untuk mencari masa. Itulah yang saya bekali pertama kali. Yang kedua, hindari dari fitnah. Hindari dari hoax, jangan mengada-ada. Itu satu risikonya kepada diri sendiri, fitnah. Sudah dikatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu kepala desanya masih belum tentu dia sudah dosa dulu. Itu nonsen itu. Saya bekali, jangan memfitnah. Jual kita apa yang ada. Iya, saya bilang, yang ada saja kita jual. Tidak usah kita memfitnah, mencaci, apalagi nanti itu menjelek-jelekkan dari orang-orang lain. Itulah yang saya bekali kepada tim kita, dan hindari gesekan-gesekan kepada tim kami. Jangan sangat mudah membuat keonaran, jangan mengada-ada, sopan santun itu selalu kali itu. Mari kita bersama-sama sudah mengajak masyarakat, karena ini masalah hati, bukan masalah apa. Oleh karena itu kita tutup juga dengan hati, dengan akhlak kita. Itulah yang saya tanamkan kepada pendukung saya untuk mencari saya. Yang apa saya sampaikan
akhlak dulu kepada masyarakat, sehingga mengajak masyarakat itu bisa mudah tanamkan akhlak-akhlak yang akhlakul karimah dulu kepada masyarakat. Dan jangan membuat fitnah, jaga jangan sampai ada gesekan kepada tim saya. Insya Allah kalau semua itu berjalan, insya Allah pilkada sekisaran juga akan terbentuk aman. Siapapun yang jadi kalah menang itu memang ranahnya. Tidak ada menang semua dan tidak ada kalah semua. Siap kalah, siap menang. Itulah yang saya sampaikan kepada pendukung-pendukung saya untuk mencari simpati kepada masyarakat. Terima kasih. Ya, ini selanjutnya terkait dengan misi. Misi yang direncanakan saudara tadi adalah menyelenggarakan pemerintahan bebas korupsi. Itu sangat bagus. Karena memang khususnya di negara kita ini banyak kejadian-kejadian terkait dengan korupsi. Bahkan di kabupaten kita Probolinggo, orang yang nomor 1 di Probolinggo ini sudah terseret dengan kasus terkait dengan itu. Sudah beredar di berita. Nah, selanjutnya misi yang sudah dipaparkan oleh saudara tentang penyelenggaraan pemerintahan bebas korupsi. Apa yang saudara lakukan apabila di pemerintahan ini terbukti melakukan korupsi? Terima kasih. Terima kasih kepada panitia. Di dalam misi saya, penyelenggaraan pemerintah desa bebas korupsi. Ini sebenarnya yang menjadi momok kepada masyarakat, ya, yang menakutkan kayaknya itu korupsi itu yang menakutkan. Oleh karena itu saya punya program, manakala anggaran pemerintah desa, DSD, dana desa, saya undang semua masyarakat, tokoh masyarakat, semua. Saya libatkan tokoh-tokoh penting masyarakat desa dan Jakarta. Saya bahas bersama, duduk bersama BPD. Walaupun mitra saya ini BPD, ada perangkat tokoh saya libatkan. Bagaimana? Karena kita punya program supaya masyarakat itu tidak cemburu sosial. Kemana ruang itu? Saya semua paparkan. Saya semua paparkan itu, saya undang semua, dan saya akan tempelkan RAB. Ya, tidak ada cemburu sosial. Nanti manakala terpilih, bagaimana uang ini saya paparkan semua, saya pampangkan bahwa dana ini, pembuatan ini habisnya sekian ratus juta. Ada. Semua saya paparkan itu. Perlu dicatat oleh masyarakat dan Jakarta itu semua visi. Terima kasih karena TV saya masuk terekam, bisa disetel terus. Sebelum saya menganggarkan semua, disetel. Kalau sebelum saya mengadakan rapat anggaran, setel dulu apa yang disampaikan ke saya. Saya transparansi dengan anggaran itu supaya tidak ada dusta dengan masyarakat. Itu perlu dicatat itu nanti. Korupsi. Padahal uangnya sudah jalan, masih korupsi lagi. Itu repotnya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan ketua, bagaimana cara menentukan? Saya harus transparansi dengan pembuatan rapnya, mekanisme semua. Saya undang semua. Ya ini, ada kita timdak ini bangun semua. Bahkan saya akan mengundang kejaksaan dan pengadilan, bahkan Kapolres untuk MUU. Kalau tidak ada satu desa, mungkin desa Rangiwa akan mengadakan MUU dana desa dengan Kejari, dengan kejaksaan, dengan pengadilan, dengan kepolisian. Saya undang nanti, manakala saya tertulis, saya undang semua. Saya akan membuat kesepakatan sama penegak hukum. Manakala ada di pemerintahan tersandung itu, segera proses hukum, tidak usah berdiri. Itulah semangat saya untuk merubah pola-pola. Ya, itulah yang disebut perubahan, bukan perubahan masalah berubah. Inilah mekanisme perubahan itu. Saya undang, perlu nanti kalau memang ini saya undang kejaksaan, saya undang, Pak, saya akan mengadakan ini anggaran, mengadakan MUU, bagaimana prosedur hukumnya?
karena saya masih belum mekanisme hukum, belum tahu, itu saya akan membuat MOU dengan kejaksaan, Kapolres, pengadilan, dengan Kapolres dan kejaksaan sebagai penegak hukum. Kalau pengadilan bukan sebagai yang Kapolres sama kejaksaan. Saya undang untuk bagaimana akan membuat kesepakatan MOU supaya desa kami ini mungkin di Indonesia akan tertera desa anti korupsi. Ini perlu dicatat oleh masyarakat desa Randu Tata supaya tidak ada suudon, tidak ada nanti bawa uang kemana-kemana. Sudah saya pampangkan. Bahkan kalau saya terpilih menjadi kepala desa, di logo saya, gapura saya akan menjadikan desa anti korupsi. Biar tahu semua desa di seluruh Indonesia bahwa yang akan mengadakan MOU anti korupsi ada desa Randu Tata. Perlu dicatat semua. Terutama yang saya undang nanti ya untuk pembahasan adalah ketua panitia. Itu caranya bagaimana saya akan membasmi korupsi di desa Indonesia. Itu Bapak Ketua. Ya, terima kasih banyak. Ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa sekali semangatnya untuk membangun peradaban yang baru terkait dengan korupsi. Sangat luar biasa ini semangatnya. Terima kasih atas jawabannya terkait dengan korupsi ini. Selanjutnya masih dalam bidang pemerintahan. Dalam program kerja di bidang pemerintahan, saudara ini memasukkan pelayanan 24 jam. Kalau mungkin nanti saudara ditakdir menjadi kepala desa, mungkin saudara siap menjalankan amanah pekerjaan 24 jam. Kalau di Berbuk itu biasanya jam 7.30 masuk, kemudian pulang itu jam 15.30. Kalau di desa ini melakukan pelayanan 24 jam ini sangat luar biasa sekali. Kemudian apakah saudara menjamin semua unsur pemerintahan ini bisa melayani warga selama 24 jam per hari? Karena mungkin harus ada koordinasi dengan pemerintahan saudara termasuk bawahan-bawahan saudara. Jadi apakah saudara menjamin Anda dengan bawahan-bawahan Anda bekerja 24 jam per hari? Terima kasih. Pertanyaan saudara ketua sangat baik sekali. Apakah Anda mampu melayani 24 jam untuk mengatasi staf-stafnya? Saya tidak bekerja sendirian, bekerja sama staf-staf saya. Manakala saya perintahkan ada staf saya yang membangkang melayani masyarakat jam 12 dan 12 malam datang, Pak, saya Pak mau ke rumah sakit, saya Pak ada kecelakaan, saya ini. Manakala saya memerintahkan, kalau yang tidak darurat saya perintahkan kepada staf-staf saya, kalau yang urgent saya akan tangani sendiri. Kalau kepada saya, saudara ketua jangan khawatir, karena saya yang memberikan untuk siap harus siap. Tapi kalau bawaan saya tidak siap, pada waktu itu saya copot. Pada detik itu saya copot kalau ada bawahan saya, staf-staf saya yang melanggar dari perintah saya untuk pelayanan masyarakat selama 24 jam berapa waktu langsung tidak mau segera laporan. Pada waktu saya terbitkan surat pencopotan, itulah risiko saya. Semua karena itu saya sebagai penanggung jawab sebagai kepala desa. Karena semua ada di genggaman kepala desa sebagai penanggung jawab. Masalah 24 jam, jangan khawatir karena sudah pengalaman. Oleh karena itu jangan khawatir kalau sudah yang berpengalaman. Tentunya sudah terbukti dari tahun-tahun yang kemarin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sangat tegas sekali jawabannya terkait dengan pelayanan 24 jam. Karena memang kalau nomor urut 3 Bapak Haji Bapak Said
Maif ini memang sudah terbiasa pelayanan 24. Yang dikhawatirkan ini adalah bawahannya. Jadi memang kalau tidak ada koordinasi, tidak ada kesepakatan, tidak ada kesepamahaman tentang pelayanan 24 jam ini, maka akan menjadi sia-sia. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan. Selanjutnya terkait dengan terselenggaranya penanggulangan air laut. Ini yang kita rasakan. Ada beberapa titik di Desa Ranutata ini yang selalu kemasukan air laut. Kalau bahasa Indonesianya adalah banjir rob. Bahasanya masyarakat kita air oge, air pasek oge. Titik pertama di Dusun Gilin sebelah barat. Kemudian titik kedua ini di Dusun Ramah. Kemudian titik tiga ini ada di Dusun Komuan. Itu yang selalu banjir rob ketika air laut naik. Kemudian apa langkah konkret saudara terkait dengan banjir rob ini? Mengingat penanggulangan banjir rob ini membutuhkan dana yang sangat besar sekali, terutama yang berhadapan dengan pantai. Ini yang membutuhkan dana besar. Sedangkan yang kita ketahui ADD itu sangat minim untuk kegiatan penanggulangan banjir. Jadi apa langkah konkret saudara terkait dengan penanganan banjir rob ini? Monggo. Terima kasih. Karena kami hidup di pinggir pantai, tidak luput dari rob, banjir rob. Dan cara kami menanggulangi, sebenarnya kami sudah menanggulangi. Mantan-mantan kemarin banyak yang sudah menanggulangi. Apa yang disampaikan oleh saudara ketua, bahwa dana desa ini terbatas, dibagi beberapa, betul 1 miliar. Setelah dibagi beberapa pos, itu kecil sekali. Pos ini sekian, pos PKK sekian, pos ini. Karena desa tidak bisa, karena itu sudah diatur oleh pemerintah. Sekian persen untuk pembangunan, sekian persen untuk pembangunan. Oleh karena itu tentunya kita mempunyai pembangunan jangka pendek, jangka panjang atau jangka menengah, dan juga mempunyai prioritas mana yang harus didahulukan, mana yang terbesar, mana yang tertunda. Oleh karena itu saya akan duduk bersama oleh tokoh masyarakat, baik masyarakat di Blok Hilin, di Blok Patukangan, dan di Blok Keramat. Saya duduk bersama. Kalau dana ini dipecah lagi, apakah mungkin bisa menanggungnya, Dok? Kalau memang akan diselenggarakan oleh desa. Tapi kalau desa masih belum mampu, kita ajukan proposal kepada pemerintah setempat, baik pemerintah di tingkat kabupaten, tingkat provinsi atau pusat. Manakala kami ini tidak mencukupi dana DD kami, inilah yang akan saya kejar nanti. Ya, oleh karena itu saya membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang betul-betul jeli untuk mengajukan proposal ke yang lebih atas. Itulah penanggulangan nanti saya akhir saya kumpulkan masyarakat mana yang harus didahulukan karena ini. Kalau sudah akan dibangun seperti ini, jangan dipecah lagi. Biasanya akan membangun tanggul rob itu habis 300 juta. Kalau semua blok mau minta dijadikan satu, tidak jadi. Setelah tidak jadi akan rusak lagi. Itulah. Jadi kita bukan bagi-bagi kue nanti, bagi-bagi keadaan darurat atau enggak. Kalau memang darurat di blok ini darurat, kita semua kumpul ke sana, kawal bersama di sana. Selesai, baru kita berlanjut. Kalau uang 100 mau dijadikan untuk menanggulangi rob, tidak sampai. Kalau sudah tidak sampai, rusak lagi. Ya itu yang saya pikirkan nanti. Makanya kita harus duduk bersama, legowo kepada masyarakat, walaupun itu keputusan ada di kepala desa, supaya tidak seutuhan. Wah, kok di blok kerajaan saja yang dibangun, kok Patukangan ada. Jangan sampai ada suara-suara itu. Marilah kita berpikir jangan per blok, berpikir desa.
kalau kita buka di sini Randu Tata semuanya patukangan ikut buka. Banjir di Keramat Randu Tata ikut kena dampaknya banjir juga. Itu yang saya harapkan nanti. Makanya kita prioritaskan yang bisa. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan itu terlaksana dengan baik. Biar nantinya kita sudah tidak terbelenggu lagi dengan keadaan-keadaan seperti banjir. Selanjutnya terkait dengan bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini sangat penting sekali. Karena kalau kita sehat maka ekonomi kita menjadi kuat. Dan seperti itu. Di bidang kesehatan, saudara menyebutkan di program mencegah beredarnya narkoba. Dalam pencegahan ini apa strategi saudara untuk menutup atau mencegah beredarnya narkoba ke desa kita? Karena yang kita khawatirkan adalah para pemuda kita. Kalau pemuda kita sudah terjerumus dengan narkoba, maka ini berbahaya. Jadi bagaimana strategi saudara menutup peredaran narkoba, mencegah beredarnya narkoba ke desa kita? Terima kasih. Apa yang saya sampaikan di dalam kita mencegah, makanya saya mencegah dulu dari peredaran seperti itu. Saya nanti itu membuat pos-pos itu sangat penting. Ya, jadi bagi pemuda yang akan masuk waktu malam kita tutup, ya, kita malam kita tutup semua pos-pos kita. Setelah itu sehingga orang pemuda-pemuda yang lainnya mengedarkan itu tidak bisa masuk. Itu di dalam dohir ya kita itu. Dan saya tidak menyalahkan. Saya juga tidak antisipasi lalu menyalahkan pemuda, tidak. Kenapa kok pemuda kok tersandung narkoba? Ini perlu ditanya titik temunya. Mungkin karena terlalu sibuk nganggur, sehingga pikirannya anak muda. Saya pernah jadi anak muda melayang pikirannya, sehingga kepingin ini, sehingga ada ya narkoba yang masuk berupa apapun saja yang menyenangkan dirinya sehingga karena dari santainya, tidak punya pekerjaan, tidak ada kesibukan intinya. Oleh karena itu di dalam itu kali jangan kita harus mencegah saja, memberikan jalan keluar. Jangan kita mencegah harus tidak bisa. Jangan keluar. Kenapa? Nanti saya memerlukan didikan. Kenapa sampai kok tersandung narkoba? Wah iya saya belum ada pekerjaan, lalu disuruh mengedarkan. Nah, kalau sudah seperti itu kan kita sudah punya jalan keluar. Oh ini. Makanya kita punya program untuk menggali potensi desa harus diruni, harus hidup. Seperti halnya tambak-tambak semua perusahaan akan menggali perusahaan supaya ada investor masuk untuk memperkerjakan pemuda-pemuda yang nganggur di desa Randu Tata. Sehingga kalau ada kesibukan tidak mungkin lagi akan terkena narkoba. Bukan menyalahkan pemudanya, jangan terlalu disalahkan pemudanya. Jangan memberi solusi pemuda ini kenapa? Karena terlalu tidak ada pekerjaannya, pikirannya ngelamun. Kalau ada pekerjaan biasanya dia ada perusahaan, ada sepertinya ada di tambak-tambak udang disuruh jadi sudah. Kalau sudah masuk di dalam tidak mungkin dia main narkoba lagi karena sudah punya kegiatan sudah tidak mungkin. Itu yang banyak faktor-faktor seperti itu. Oleh karena itu saya cegah untuk mencegah seperti narkoba itu. Setelah saya memberikan nasihat kepada anak dan juga memberi solusi, jangan kita mencegah toh. Walaupun kita melalui majlis taklim untuk mencegah pemuda, solusi harus ada. Tanpa solusi jangan harapkan bisa mencegah pemuda-pemuda pengangguran seperti itu. Oleh karena itu upaya saya, mengapa saya harus terbitkan suni ini harus ada. Kalau ada pemuda-pemuda yang punya bakat, enak. Wah ini bakatnya ini bakatnya ini. Kasih nanti fasilitas. Kalau disuruh mencegah tidak ada jalan keluarnya, nonsen akan berhasil seperti itu. Mencegah solusinya ini, baru insya Allah kita duduk bersama ada jalan keluar. Itulah tujuan kami ke depan untuk narkoba. Ya, selanjutnya terkait dengan pariwisata. Pariwisata ini yang kita ketahui kita sudah punya wisata. Bahkan wisata kita sudah terkenal di mana-mana, yaitu wisata pantai. Kemudian juga ada wisata kecil, yaitu
Karena memang wisata ini ya, untuk membangun sektor ekonomi. Kalau wisata kita kuat, bagus, maka ekonomi kita akan berkembang. Nah, apa yang saudara lakukan? Pengembangan yang lebih baik terkait dengan Pantai Duta dan wisata Seruni. Apa yang saudara lakukan? Satu, yang saya lakukan tentang pengembangan Seruni itu, pertama yang saya akan jalankan untuk pengembangan Seruni setelah saya anggarkan bersama BPD, saya akan membuat akses jalan itu untuk menuju pantai, untuk masyarakat melihat pantai. Jadi akses jalan untuk menuju Seruni dan semua fasilitas itu harus kita dana itu. Tidak serta-merta kita harus memberikan, tidak punya anggaran. Makanya saya akan duduk bersama BPD yang itu adalah partner saya. Saya akan memberikan pandangan kepada BPD, ya, memberikan wawasan kepada masyarakat. Ini yang saya akan bangun. Saya akan paparkan semua. Kalau sudah saya akan membawa APBD desanya. Saya paparkan semua. Kalau sudah itu nanti tercipta sarana dan prasarana ada, insya Allah akan berdatangan. Ini aset. Mangrove di desa Landutata itu aset. Itu perubahannya Landutata itu sudah sangat luar biasa, dikenal dengan mancanegara. Tentunya masyarakat sudah tahu bagaimana di era tahun 90-an Landutata. Sudah banyak. Ini yang dinamakan perubahan, bukan berubah sesuatu yang tidak pasti. Ini yang disebut perubahan, ini berubah. Jadi yang dulu tidak ada duta, ada duta. Jangan bilang ada duta ini dari pihak-pihak, tidak ada. Semua itu adalah konsep kepala desa, tidak ada konsep yang lain. Suatu contoh sekarang sudah dikelola oleh pemerintah daerah, walaupun itu diambil pemerintah, tetap di dalam naungan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Itulah konsep kita nanti. Insya Allah Pantai Duta akan berkembang juga, akan berkesinambungan dengan Seruni, yang dimana tengah-tengah akan saya membuat restoran. Karena itu waktu saya ingat konsep saya waktu saya jadi anggota Dewan, saya lihat masih lebih bagus Pantai Landutata dari pantai-pantai yang lain. Karena didesain sebagai bagus, wah akhirnya luar biasa. Oleh karena itu, karena saya punya pantai yang sudah luar biasa, yang tidak sama dengan pantai-pantai yang lain dari prinsipnya, itu yang saya manfaatkan, yang saya gali untuk merekrut pemuda-pemuda untuk bekerja di pantai-pantai Seruni itu. Itulah. Mungkin selanjutnya ini terakhir Pak Haji. Ya. Terakhir terkait dengan visi dan misi dan program yang sudah disampaikan oleh saudara nomor urut 3 Haji Said SH. Apakah saudara menjamin visi misi dan program yang saudara buat? Kalau saudara jamin, apa jaminan atau konsekuensi saudara ketika program yang saudara buat tidak sesuai dengan program yang direncanakan oleh saudara? Terima kasih. Masalah apa yang disampaikan oleh ketua, apa konsekuensinya? Tentunya kita akan berbicara. Saya ini 6 tahun kepala desa, ini jabatannya 6 tahun. Ya kalau jabatan semuanya. Ini 6 tahun kita diberi wewenang oleh undang-undang menjabat sebagai 6 tahun. Kalau 6 tahun yang saya kelola, karena anggaran saya memang itu sudah jadi plot oleh pemerintah daerah, asalkan apa yang diberikan oleh pemerintah itu tepat sasaran. Perkara tidak selesai barangkali ada periode berikutnya yang akan menyampaikan. Yang penting anggaran yang sudah dituangkan itu tepat sasaran, betul, tidak ada korupsi, tepat sasaran. Kalau memang masih belum semua bidang itu bisa terdanai, udah hanya cuma 6 tahun, yang penting itu tepat sasaran masalah anggaran tersebut. Perkara-perkara itu nanti selesai mana yang tidak terdanai, itu
bukan ranah kita, ranah kurang panjangnya kita nanti. Kalau seandainya ada periode 20 tahun bisa memperkuat. Kalau memang anggaran segini kuatnya memang ini dikerjakan 5 tahun seperti ini, itulah. Jadi masalah konsekuensi tentang pembangunan semua tidak tercapai ini tergantung dari anggaran. Kalau masalah kewenangan, keinginan seperti apa yang disampaikan oleh saudara ketua, masalah korupsi itu tidak boleh tidak, bukan jangka panjang lagi, jangka besok dilaksanakan jadi. Tapi kalau pembangunan yang lain ini masih membutuhkan dana, yang tidak membutuhkan dana seperti hanya kebijakan-kebijakan. Ya, seperti anti korupsi, kalau memang tidak tercapai itu segera, itu tidak boleh dilakukan tahun depan. Jadi dilaksanakan sudah beres, MOU sudah selesai, tidak ada tinggal pelaksanaannya. Tapi kalau pembangunan berupa fisik, itu kita sambil menunggu anggaran dan menunggu program-program kita. Seandainya kita punya anggaran seperti pemerintah daerah, ya tinggal modulkan saya ini desa ini tidak punya, cuma diberi wewenang ini dari suruh bangun, ya itu sudah cukupnya. Tidak bisa untuk menambah yang lain, cukup itu ya itu dulu. Kita mencari yang lain. Kalau yang kebijakan-kebijakan lain, keinginan, kemauan seperti yang disampaikan oleh saudara ketua, bagaimana itu kalau anti korupsi tahun pertama kita periode saya buat kesepakatan sudah titik jalan sudah. Masalah pembangunan tunggu anggaran, kalau masalah pembangunan, masalah keinginan, masalah akan membentuk begini-begini itu tergantung dari harus dilaksanakan, tidak bisa ditunda. Saya harus tunda, tidak bisa kalau seperti itu. Kalau sudah saya mengatakan anti korupsi, tahun depan kita terpilih, saya akan mengadakan MOU dengan kejaksaan, dengan Kapolres, saya undang. Kalau tidak diundang, itu berarti tidak sesuai. Setel itu, ini mana ini? Pengadilan dan kejaksaan sudah ada ini, apa visi misi ini? Boleh diprotes. Kalau perlu saya pada waktu itu saya turunkan, saya siap akan terjadi, saya turunkan. Oleh karena itu DD dari saya MOU sama pengadilan. Makanya saya sekarang ini berbicara. Kalau saya terpilih, saya akan menjadi desa anti korupsi se-Indonesia. Itu, oleh karena itu masyarakat sudah tidak usah khawatir masalah korupsi, karena saya sudah mengatakan di depan masyarakat. Tidak mungkin saya berbohong. Kalau berbohong langsung dilengsarkan. Kalau nanti kalau sudah membahas anggaran, setiap pembahasan anggaran saya akan MOU, saya datangkan supaya tidak ada dusta. Ini korupsi, ini korupsi. Saya tidak menginginkan seperti itu lagi. Inilah yang disebut perubahan, bukan perubahan yang macam-macam. Oleh karena itu perlu dititik dalam pembangunan, itulah niat saya. Ya, seperti apa yang disampaikan. Bagaimana kalau ini tidak terpenuhi semua? Maaf, bisa tidak terpenuhi kalau dalam fisik, saudara ketua. Tapi kalau sudah kebijakan, itu langsung tidak boleh ditunda. Sepertinya saya bilang tadi, kebijakan saya akan mendatangkan, tidak usah modal, datangkan sekarang, ini selesai. Tapi kalau saya akan membuat jembatan, ini dananya tidak ada, ya mesti harus tunda, ketua. Oleh karena itu yang memerlukan anggaran saya mungkin tidak mau saya laksanakan. Oke, terima kasih sudah cukup waktunya yang sudah disiapkan oleh panitia 1 jam lebih ini sepertinya. Alhamdulillah tadi nomor urut 3 Haji Said SK sudah menyampaikan visi, misi, program, sudah gamblang, sudah luas sekali menceritakan. Kemudian menjabarkan, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh ketua panitia tadi. Mudah-mudahan masyarakat kita bisa menyerap, memperhatikan, menyimak agar mereka bisa mengetahui apa sih sebenarnya visi, misi, tujuan dari calon nomor urut 3 ini. Mungkin ini yang dapat kita